Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai PDIP dari perspektif Ade Armando. Jadi sudah 2 video yang dibuat oleh Ade Armando tentang betapa arogannya PDIP karena mendikte partai yang lain ingin menentukan koalisi besar menurut keinginan mereka, sehingga terkesan seperti arogan. Dan kemudian video selanjutnya Ade Armando menyatakan bahwa PDIP harus mengakhiri sebutan kepada Ganjar itu sebagai petugas partai, karena menurut Ade dengan sebutan itu sepertinya calon presiden ini atau Ganjar ini kehilangan marwahnya sebagai calon presiden. Nah, ini sesuatu yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa PDIP itu partai yang meskipun pemenang pemilu dengan 20%, tetapi dia bukan pemenang mayoritas suara gitu kan. Jika partai yang lain atau kelompok yang lain berkoalisi, mungkin saja bisa lebih besar suaranya gitu kan. Kemudian di video kedua Ade Armando menyatakan bahwa adanya suatu upaya PDIP yang berusaha untuk mengkecilkan dari Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP ini. Hal ini sangat tidak baik bagi jalannya prosesnya pemahaman masyarakat mengenai tugas seorang presiden yang harus taat kepada konstitusi, bukan petugas partai gitu kan, bukan seorang petugas partai yang tegak lurus pada ketentuan partai. Ketika seseorang sudah menjadi presiden, dia harus tegak lurus terhadap konstitusi. Tentu saja yang namanya PDIP Perjuangan adalah partai yang sangat menjunjung tinggi konstitusi, partai yang selalu komitmen, konsisten untuk tegak lurus terhadap konstitusi. Dan mengenai koalisi besar atau koalisi perubahan atau koalisi Indonesia Raya, hal tersebut, koalisi itu harus didasarkan kepada sesuatu kerjasama, tidak berdasarkan kepentingan transaksional, kepentingan sesaat, kepentingan pemenangan saja. Karena partai PDIP ini meskipun partai pemenang pemilu, sering dikatakan bahwa partai ini siap menang dan siap kalah gitu kan. Nah, di sini ada sisi kepercayaan diri dari Bu Megawati untuk membimbing para anak-anaknya gitu, yang dia sebut sebagai kader itu anak-anaknya gitu kan. Dan memang sudut pandang orang dari luar akan menyatakan bahwa ini kepercayaan diri, keberanian, tidak mau didikte oleh partai yang lain, tidak mau diribetkan dengan koalisi partai yang lain. Ini adalah sesuatu yang disebut arogansi gitu kan. Nah, akan menentukan kemenangan Ganjar nantinya gitu kan. Ya, kritik dari Ade Armando ini sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang konstruktif. Ya, memang setiap partai memiliki cara untuk mengkomunikasikan sesuatu, memiliki cara untuk mengekspresikan kepercayaan dirinya. Ya, memang suatu sikap yang arogansi itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dijadikan suatu kebanggaan, karena etika politik. PDIP tentu saja punya etika politik, akan selalu menjunjung kebersamaan gitu ya, anti pemecah persatuan bangsa. Tidak mungkin lah atas nama Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi, PDIP akan selalu tegak lurus terhadap persatuan nasional ini gitu kan.
Dan ini memang persoalannya bukan ketidakpercayaan kita tentang ideologi, tetapi ini adalah persoalan mengenai marwah Ganjar. Mungkin itu yang diinginkan oleh Ade Armando ini ya. Kalau mau mencalonkan Ganjar itu janganlah Ganjar ini dikecilkan gitu kan, marwahnya tidak ada. Itu kan seperti membuat posisi Ganjar itu sebagai pesuruh partai saja gitu kan. Lalu Ade Armando mengkaitkan bahwa kita tidak membutuhkan seorang presiden yang taat kepada partainya. Partai itu ya demi kepentingan partai atau kepentingan partai. Nah, kita membutuhkan seorang presiden yang memiliki karakter yang kuat, memiliki otonomi, memiliki suatu cara pandang yang mandiri, logis, dan bisa menyelesaikan setiap persoalan. Dan ada sisi berkurangnya rasa dukungan Ade Armando ini sesuatu yang beralasan gitu kan. Mungkin ya ini bagian dari emosional atau psikologis saja gitu kan. Karena dalam politik itu memang dinamika ini bukan hanya diterima sebagai mengalir saja. Seseorang politisi itu harus dilihat dari komitmennya gitu kan. Harus ada komitmennya, harus dipahami apakah dia memiliki suatu berani untuk melakukan kontrak sosial, akan taat kepada konstitusi. Sepertinya itu aja. Ganjar perlu itu aja untuk menyatakan dia akan taat kepada konstitusi. Jika dia menang, dia akan berjuang untuk rakyat, akan mensejahterakan rakyat, dan tentu saja akan menjadi seperti matahari memayungi rakyat yang lainnya gitu kan. Bukan hanya satu golongan saja, bukan hanya satu kepentingan saja, bukan hanya satu tujuan sempit saja gitu kan. Jadi kritik Ade Armando ini sebagai sesuatu yang positif. Dia sampaikan secara elegan, tidak boleh bersifat arogan, tidak boleh mengecilkan Ganjar Pranowo. Haruslah dibuat citra itu marwah sebagai capres ini. Kemudian jangan mendikte relawan di daftar relawannya, padahal relawan itu yang tergerak atas nama atas inisiatif sendiri, bukan karena didaftar atau didisiplinkan oleh partai gitu kan. Nah, kalau yang didisiplinkan oleh partai yaitu kader, sedangkan relawan itu mereka yang tergerak untuk melakukan suatu dukungan, gerakan, karena kesamaan ide, ada suatu rasa optimisme di dalam mendukung Ganjar gitu. Dan ini sesuatu yang perlu didialektikan juga. Dan saya pikir PDIP tidak akan marah dengan kritik dari Ade Armando ini ya, karena ini bagian dari sesuatu yang harus dijawab oleh PDIP mengenai apakah sikap yang selama ini yang ditampilkan ini bersikap arogan, terlalu kata Erlangga itu jual mahal. Ya, saya pikir ini suatu yang bisa saya lihat sebagai inilah pendidikan politik dari Ibu Megawati, menghadirkan suatu kader yang harus berani, harus taat kepada aturan partai, harus tetap optimis, meskipun satu hal bahwa memang seorang pendidik itu